Karena kalau Yahudi, Kristen, Islam semua bercerita tentang hal ini dan polanya itu ajanya. Tinggal Anda jelaskan aja. Di Kristen itu salib itu berkat atau kutuk. Kalau kami, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, bagaimana menurut saudara? Silakan Bang, KPK. Bro, dibuka mic-nya bro. Cocoknya bahas tambal ban memang nih kayaknya. Jangan bawa. Biar dengerin dulu coba. Coba dengerin. Bahas cotok kuda kan dah, bahas cotok kuda. Coba dengerin. Pasti ke kompresor dia. Coba. Nah, makanya kalian muslim itu jangan menjebak-jebak. Gue juga bilang apa? Jebak dulu kalian, udah pasti itu. Gak ada cotok. Apa ngomong apa, Mak? Bicara salib doang. Alasanmu mempertanyakan itu apa? Ayatnya mana? Ayo kita bahas. Ulangan 21 nomor 22 23. Sebentar ya. Iya. Basic pendidikanmu apa? Biar saya tahu dulu. Saya Ya kalau tambal ban kan gitu. Kita harus kompeten semua apa gitu loh. Saya Supaya saya pahami. Saya basic pendidikannya kedokteran, jurusan bahasa daerah. Iya. Artinya, kedokteran kau ya? Iya. Yakin? Yakin lah, masa sudah ngomong kok. Kita di sini rata-rata lulusan STM jurusan masak-memasak Bang. Silakan. Masak-memasak. Artinya ini mempertontonkan kebodohan berarti kan? Karena STM mempertanyakan salib kan, filsafat kan udah jauh kali itu. Ku jelaskan pun gak bakalan ketemu gitu. Kira-kira seperti itu. Abang sendiri lulusan mana Bang? Hal yang sia-sia gitu loh. Abang ini lulusan apa rupanya? Hah? Abang ini lulusan apa? Bukan. Kalian mempertanyakan sesuatu, berarti kan kalian punya dasar untuk mendebat. Kan gitu. Bang Pipo kan parah Bang Yuma, ini lebih parah dari Pipo. Bukan. Ten, saya mau tanya sama kau Ten. Hei KPK, diam kau. Aku mau tanya sama kau. Kau siapa ini? Pengawas, beliau pengawas. Siapa ini? Dia itu pengawas kompresor, dia pengawas kompresor seluruh Indonesia, Bang. Oh gitu. Berarti Ya. dia bengkel ya, berarti rendahan ya, yang di pinggir jalan itu ya. Kok bengkel kok rendahan, Bang? Enggak, ya rendahan lah. Rendahan yang di pinggir jalan itu kan. Kalau Anda sendiri kerjaannya apa, Bang? Dibandingkan dengan aku, maksudku gitu loh. Iya, Abang kerjaannya apa, Bang? Enggak, bukan urusanmu. Artinya saya menyimpulkan bahwa kualitas dia di bawahku jauh gitu. Oke, lanjut. Yang mana yang mau kalian tanya? Udah ditanya pun dasar dongok. Kamu ditanya itu Bahlul. Salib itu kutuk atau berkat? Apa? Yang mana? Itu Bahlul. Salib itu berkat atau kutuk? Salib yang mana ini sekarang ini? Salib oten, salib yang ada digantung di mana, di lehermu atau di kelaminmu itu. Dongok. Nah, yang mana itu yang kau maksud, yang kau bayangkan itu? Salib itu Tuhanmu, yang digantung itu Tuhan kau, itu yang digantung yang namanya Kristus di Bukit Tongkora itu berkat atau kutuk? Orang gila. Cakar juga mulut kau nanti ini. Orang gila. Kau dari tadi mengatain orang bodoh, rendah, hina, gila. Itu ada beberapa jenis. Kau gitu sendiri orang gila itu yang menyembah makhluk yang dikutuk. Itu orang gila. Segila-gilanya anjing, nggak ada anjing menyembah makhluk terkutuk, hanya kau saja. Paham kau, manusia kurap? Udah kurapan banyak pula kau, mulut kau bicara so hebat. Makananmu babi pun hebat kali kau. Turunin aja host. Ini lagi. Apa yang diturunin, mau lawan siapa rupanya kita nanti? Ya, jangan aja dulu. Jangan dulu. Udah kau
bicara, Udah, salib yang mana yang kau maksud? Serba salib Ya, ini. sudah, gara-gara salib, direndahin salib, Yoten ini. salib. Tuhanmu digantung di salib itu Yang berkat. mana? Ayatnya yang mana? Galatia 3 nomor 13. Oke, sebentar. Ku karungin juga lama-lama kau ya. Enggak. Gak bisa kau karungin itu. Oh, sombong kali Memang kau. orang rendahan itu kan Galatia. Iya, betul itu betul. Orang Galatia dia jemaat orang Galatia. Galatia pasal 3 nomor 13-nya. Iya, ini kan tentang apa sih Paulus, dia mengajarkan ke jemaat Galatia. Itu Sama percaya kayak nggak itu? gini. Dengar, Itu dengar percaya dulu. nggak ayat itu? Dengar dulu. Sama kayak kamu kan. Oh, apalah kamu di masjid lah. Kamu di masjid itu menerangkan kepada jemaatmu itu ini diterangkan si Paulus ini ke jemaat Galatia. Bukan tentang Yesus ini, bukan Yesus yang ajarannya si Paulus ini. Itu nanti kalau mau baca bangunin aku ya. Ayat berapa? Galatia 3 ayat berapa tadi? 13. 11. 13. Janganlah 13. Janganlah mulai ayat 1 lah biar mengerti kamu. Kependekan nanti ya. Kalau yang kayak gitu hanya pendeta yang bisa mengapa-apa. Ya, baca aja itu, baca sampai dari 1 sampai 13 baca itu. Dibenarkan oleh karena iman. Itu dengar dulu, dibenarkan oleh karena iman. Itu judulnya ya, itu judulnya yang kamu apa tadi Galatia ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ini si Paulus ini ya, khotbah si Paulus ya, khotbah si Iya Paulus. si Paul itu, si Paul aku juga tahu itu. Iya, khotbah dia kepada umatnya, jemaatnya. Apakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Pemberitaan Injil, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Ya, ini tentang si Paulus mengajar. Terus baca sampai 13. Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberian Injil? Nanti kalau sudah Injil. masuk di KM 13 kasih tahu ya, host. Oke, lanjut. Secara Baca itu terus itu. juga lah Abraham, dengar dulu. Secara itu juga lah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang-orang yang benar
akan hidup oleh iman. Ini udah ayat 12 yang kubaca ini. Ya, 13. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini kan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, kan dibilang. Dengar dulu. Yesus Kristus dijayung pada Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Nah, sudah Itu kan- dibaca. Itu sebelum meninggal Yesus, dia sudah mengatakan, dengar, kan dibilang di sini sebelum Bukan. meninggal Yesus, Bukan, dia bukan. udah bilang Itu. begini, Yesus Kristus pertanyaannya. telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Itu dengar dulu pertanyaannya itu ya. Itu aku lanjut. Pertanyaannya, di ayat tersebut, di situ kan mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Di situ ada Kristus, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Kristus digantung pada kayu salib. Lalu Paulus mengutip kitab Ulangan 2:23 ya, 21 nomor 23 bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu percaya nggak kalau di situ posisi Yesus menjadi posisi yang terkutuk, digantung pada kayu salib? Dengar dulu, ayat 13 tadi kan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus itu Yesus ini, Yesus ya. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Kan sebab ada tertulis, yang tertulis ini di perjanjian lama. Ya. Kan sebab ada tertulis, kan itu arti dibikin di sini. Bukan dari kata-kata Yesus saja, ada tertulis. Perjanjian lama pun sudah ada ini kejadian seperti ini. Bukan karena Yesus yang terkutuk. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Kan ini kan udah perjanjian lama pun sudah ada ini. Sudah ada yang terkutuk dibikin di sini perjanjian lama. Makanya ada yang tertulis. Itu. Allahu Akbar. Tuh, di situ itu percaya nggak kalau di situ menurut ayat tersebut posisi Yesus itu mati terkutuk digantung pada kayu salib? Sebenarnya bukan dia yang terkutuk. Kan Kristus dia di situ. Dengar, orang itu kan ada 3, ya kan? Yang terkutuk itu yang 2 ini, yang 2. Yang Yesus itu tidak terkutuk. Loh, jadi Kristus itu berarti orang 2 itu bukan Yesus yang mendapat gelar Kristus. Kan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus itu yang menebus kita dari hukum Taurat. Kan dengan itu. Dengan jalan mana ada di sini? Lah itu ayatnya. Kutuk. Baca Mana ayatnya. sini dengan tunggu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Kamu tahu ngerti nggak apa yang tertulis itu? Tahu lah itu. Orang yang digantung itu dikutuk oleh Tuhan. Ini kan ceritanya kan si Paulus ini menceritakan yang Tahu dari ini si Paulus ini perjanjian ceritanya lama. kayak gini aku juga. Ya dia kan menerangkan yang tertulis. Iya. Nah, Bukan dibilang yang kutulis, yang tertulis itu kan yang perjanjian lama. iya itu kan Paulus menulis mengisahkan tentang Yesus. Iya. Bahwa Yesus itu mengambil kutuk dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Karena dosa manusia, gitu.
Lah iya, karena dosa manusia, manusia yang berdosa, yang terkutuk di situ siapa? Itulah makanya di Kristen itu Yesus itu menanggung dosa manusia. Jadi dia menanggung kutuk. Jadi yang terkutuk di situ siapa? Iya, karena dosa manusia jadi dia yang terkutuk. Itu maksudnya. Iya, Bukan di situ karena yang dia terkutuk. berdosa, manusia yang berdosa. Di sini tidak ada yang mengatakan dia berdosa. Ajaran Paulus, ajaran itu harus mengimani kalau Yesus itu mati terkutuk digantung pada kayu salib. Bukan umat Islam yang menghujat Yesus. Umat Ini kan Islam bukan ketika membahas. Ini pun bukan hujatan ini. Loh, Anda mengutuk Yesus bukan hujatan? Siapa yang mengutuk? Kan ini kan ini kan si Paulus yang bercerita, yang ada karena ada tertulis diceritakanlah kayak gini. Aku yang nggak tahunya aku di ayat mana di perjanjian lama ini. Ada di Ulangan 21 nomor 23. Orang yang digantung itu dikutuk oleh Tuhan. Orang yang digantung di atas kayu salib itu dikutuk oleh Tuhan. Itu apa? Advent, Protestan, karismatik. Bilangan berapa tadi? Ulangan. Aku Protestan. Jangan porot itu Protestan. Protestan. Ulangan HKBP 21. aku HKBP. Ulangan iya. 21, 23 itu. Kan tadi menuduh umat Islam menjelek-jelekan Yesus, merendahkan Yesus, mengutuk Yesus. Nggak ada. Kalau merujuk kepada sosok yang sama, justru di dalam Islam itu memuliakan. Mati terkutuk aja nggak diimani karena dia diselamatkan. Ulangan berapa? Ulangan 21. Itu Tapi masih kamu belajar di mana kamu belajar Alkitab? Hanya mengetahui aja baca-baca gitu? Apa memang kau pelajari isi Alkitab? Belajar. Aku ke Vatikan itu. Sampai di Vatikan itu. Vatikan, Katolik, berarti Katolik ya. Dia belajar sampai di Vatikan, sampai di Roma Iya. sana itu. Katolik dia. Bukan Islam, tapi dia belajar itu. Iya, belajar apa? Di Vatikan kan Katolik itu. Iya, bukan hanya di Vatikan, di Protestan juga belajar dia itu, guru Di kita. mana? Jerman. Baca dulu itu. Kan di Jerman apa? Jerman dan Belanda. Bosnya. Mengadakan ada Protestan di seluruh dunia kan di apa? Orang Jerman. Makanya pelajaran Katolik sama apa cara membawakan gereja itu ada bedanya. Baca dulu kan sama Katolik. Aku levelnya sudah es tungtung ya. Gitu. Ulangan 21 ya. Iya. Itu belum perpisahan, belum kelulusan, masih ulangan Ini ya? tentang apanya? Tunggu dulu. Cara mengadakan perdamaian karena pembunuhan oleh seorang Nomor yang tak 23. dikenal. Ini ulangan. Dari satu lagi di hati kita. 23 itu. Dari Kan tadi 21 katanya. Iya, nomor 23. Baca aja lah sampai habis biar tenang kan hati kalian. Kalian kan ingin tahu, kalian kan ingin tahu isi Alkitab ya. Biar puas kalian, biar baca aja lah, karena demi membela agama aku nggak apa-apa. Biar tambah pandai kalian. Nggak apa-apa ya. Kita kan kalian kan mau kuajarin isi Alkitab sepanjang mana cerita. Tapi boleh nggak itu? Karena kalian kan Al-Quran nggak tahu semua isinya. Iya, baca dari 1. Tapi dibacanya mundur boleh nggak itu? Tunggu dulu, kok kami membaca itu nggak boleh, harus semua dipelajari. Hancur. Kalau cuma satu nanti kuajarkan jadi salah-salah. Maju ke gondrong. Kan kalian kan ingin mau panjang, mau diceritakan. Iya, panjang itu, ceritakan itu. Cara mengadakan perdamaian karena pembunuhan oleh sampai subuh ini. dikenal.
Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kacamataku ini pun nggak nampak. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah Giliran sampai dua-dua kuotanya habis. Aduh. Siapa? Kau tahu yang harus. Aku pakai WIP ya, pakai WIP sampai besok. Sampai besok ku baca. Asalkan tahan kau mendengarkan isi kitabku ini ya. Biarlah malam ini aku semua ku baca denganmu. Baca itu, baca gas. Tunggu dulu. Kamu tadi kan mencari ayat 23 ya? Iya itu. Ini penguburan orang yang dihukum mati. Tentang penguburan orang yang dihukum mati ya. Ini bukan tentang salib ini. Penguburan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Kalau di apa itu kan memang nggak boleh, apalagi apen, nggak boleh mereka itu, karena itu waktu Yesus itu tergantung kan hari Jumat. Dibaca dulu, itu belum selesai. Ini kan udah habis, yang 23 tadi. Udah habis, udah habis. Macam mana kamu? Tapi kamu yang nyuruh tadi. Yang digantung dikutuk oleh siapa? Dengar dulu, ini kan tadi kan bukan tentang Yesus ini, orang yang dikubur. Ini kan manusia yang di sana. Bukan dikubur, digantung dulu, baru dikubur. Nah, orang yang digantung ini dikutuk oleh siapa? Dengar dulu. Ini ayat 22 mulai ku baca ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka, ini ayat 23 ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu tadi yang kau bilang gantung-gantung itu. Itu kan Paulus kan yang bilang, bukan kita. Nah, di situ ini kan dari Ulangan. Iya, Paulus kan mengutip kitab ini, toh. Yang tadi di Galatia 3 itu Paulus mengutip ini. Di sini dijelaskan yang digantung itu dikutuk oleh siapa? Iya, kan memang di perjanjian lama itu memang ada, kan ku bilang pun tadi ada tertulis perjanjian lama. Orang yang digantung pada kayu salib itu dikutuk oleh siapa? Allah. Itu sampai hati nggak mengimani bahwa Yesus itu dikutuk oleh Allah? Sampai nggak ke nurani nih ya, bahwa itu setiap hari Sabtu atau hari Minggu ke gereja. Tahu kamu, makanya Allah itu marah disalibkan orang.
Kan Allah itu marah sebenarnya berbuat gitu. Kalau orang yang disalib seperti ini Ya itu makanya dari kejahatan. Makanya iya, dibikin di sini kan. Apabila seseorang berbuat dosa, itu sebenarnya orang untuk yang jahat. Tetapi datang yang jahat ini balas dendam dia sama Yesus. Akhirnya itu, Yesus dibunuh mereka. Kalau bagi orang apa dulu memang terkutuk orang yang disalib karena kejahatannya orang disalib. Padahal Yesus itu dia tidak jahat. Kenapa harus dibunuh mereka? Itu kan. Iya itu. Makanya Tuhan itu marah. Oh, jadi Tuhan itu marah atas penyaliban terhadap Yesus ya? Iyalah, karena mereka ini kan yang berbuat jahat ini yang membunuh dia. Padahal dia udah mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Tapi manusia ini menganggap dia jahat. Nah, karena Yesus aku baca, dengar dulu. Adanya di sini dibikin yang membunuh dia itu siapa? Karena dia ditengoknya Yesus iblis itu kan yang menghendaki Yesus itu disalib itu. Bukan iblis, ada namanya di sini. Lalu Yudas di hadapan mahkamah agama. Tunggu dulu. Ini apa agama ini yang menyalibkan dia? Iya. Belum pernah kalian baca, makanya kalian bisa perhatikan orang. Ini mulai aku baca dulu ya, mulai Yesus di hadapan mahkamah agama. Mulai ditangkap lah. Tunggu dulu. Biar ku panjang ceritanya, jangan kalian peritel-periteli Yesus itu kenapa begini. Bukan. Aduh, Mak. Itu pelan-pelan itu pelan-pelan. Pelan-pelan dulu. Iya. Itu jangan menyuguhkan sesuatu yang tidak diminta atau tidak diinginkan. Percuma mubazir nanti itu. Dengerin dulu itu. Tadi kan jelas tertulis tuh bahwa dalam ajaran itu Yesus itu diposisikan sebagai manusia yang mengganti orang-orang Kristen yang berdosa, sehingga Yesuslah diposisikan sebagai yang menerima dosa, hukuman dosa itu. Iya. Lah iya, sehingga Yesus itu harus mati digantung pada kayu salib. Kan gitu. Itu ajaran Kristen kan? Iya, karena kelakuan yang manusia yang jahat tadi. Iya, ibaratkan gini, itu yang jahat, itu yang berdosa, dosanya ditanggungnya oleh Yesus. Tindakan itu berdosa itu adalah tindakan yang dikutuk oleh Tuhan, tapi dosanya itu dilimpahkan kepada Yesus, sehingga Yesuslah yang dikutuk oleh Tuhan. Karena Yesus digantung pada kayu salib. Tadi kan sudah ada ayatnya tuh. Kristus. Dengarlah dulu, itu nantilah kita yang udah dari perjanjian lama seperti itu. Bukan, itu di Galatia 3. Perjanjian lama pun sudah ada kayak gitu. Belum itu kan tadi perjanjian baru yang kita dengerin dulu, baca. mohon coba simak dulu. Itu ke gereja, itu beribadah, pergi ke gereja. Ketika itu ke gereja, mengimani kitab-kitab itu, di situ menceritakan bahwa itu harus mengimani Yesus itu sebagai manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Sampai hati ada kayak gitu, kami diajarin kayak gitu. Lah itu Galatia 3 nomor 13 tadi itu yang dibaca itu apa itu? Dengar dulu, aku mau ceritakan dulu tentang Yesus mau ditangkap dan disalibkan ya. Dengar. Ini Yesus mau ditangkap ya. Kamu kan mau dengar tentang Yesus bagaimana perjalanan. Jangan dulu kutuk-kutuk itu kau apakan dulu. Jangan hanya kutuk itu aja kau persoalkan nanti. Nggak tahu kau ceritanya Yesus itu bagaimana perjalanannya. Tadi kan bahas memuliakan Nabi Isa. Tunggu, kita memuliakan. Kenapa itu malah mengimani kalau dia itu terkutuk? Dengar dulu. Ada enggak di apamu itu di Al-Quran yang kau imani tadi Yesus diurapi? Kenapa jadi ke sini? Nah? Kenapa jadi ke sini? Kau kan ajaran Yesus, tadi kau bilang kamu muliakan. Ada enggak Yesus diurapi di Alkitabmu, di Al-Quranmu? Diurapi itu Isa, gimana itu? Isa. Saya nggak tahu diurapi itu gimana. Diurapi. Inilah biar ku baca ya. Ketika Yesus berada di Bethlehem di rumah Simon di kota, datanglah seorang perempuan kepada boleh itu minyak wangi mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya
Usahakan berkata untuk apa pemborosan ini sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal yang dapat dijual kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Itu Maksudnya, kalau di Al-Quran nggak ada itu. nah, Adanya malah di itulah. Bible ya. Jadi Yesus itu diminyaki oleh perempuan, diciumi kakinya gitu ya. Iya, enggak di sini. Mengapa kamu menyusahkan katanya? Tunggu dulu. Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya, perempuan itu berbuat baik kepada Yesus, itu maksudnya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata padamu sesungguhnya, yang meminyaki mana tubuh saja Yesus siapa Injil itu? dibenarkan. Dengar dulu. Yang meminyaki tubuh Yesus siapa? Berkata, apa? Yang meminyaki tubuh Yesus siapa? Yesus. Perempuan. Oh, jadi itulah kau pikiranmu jorok. itu. Enggak begitu. Itu kok pikirannya jorok sih? Iyalah, kok terus wow. Lah, kenapa itu pikirannya jorok? Saya bilang Itulah. Terus lain apanya? Itu pikirannya yang jorok. Gimana sih? Orang kan saya tanya, yang meminyaki Aku tubuh. berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yang dilakukan perempuan biar semua manusia yang melakukan Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Maksudnya Injil Yesus ini diberitakan ke seluruh dunia. Kamu juga kan mengimani Injil. Al-Quran nggak ada Nabi Isa itu lagi diminyakin kakinya atau tubuhnya. Itulah makanya nggak semua kan ada. Adanya di sini tapi kan kalian kan ada juga kalian ambil, cuman sama kami semua sampai nggak di betisnya Yesus tuh. Itu waktu diurapi itu kan, diminyaki. Sampai di betisnya enggak? Sampai di pahanya Yesus tidak? Waktu perempuan itu mengurapi Yesus. Enggak ada dibilang kayak gini sampai semua badannya. Iya. Nanti kau pajangin lagi. Oh, berarti udah dipegang-pegang, kau bilang lagi nanti. Lah itu soalnya di sini enggak ada dibikin sampai badannya. Lah itu diminyaki tubuhnya. Yang minyakin tubuhnya siapa? Mati kita. Yang minyakin tubuhnya siapa tadi itu? Mana ada tubuhnya dibilang? Lah tadi itu sendiri baca. Yang meminyaki tubuhku. Tunggu dulu. Kalian bulat balik malah Aduh, perutku sakit. Lanjut Ustaz, lanjut. Aduh. Iya, tadi yang meminyaki tubuhnya siapa? Persiapan untuk meminyaki tubuhnya untuk mati nanti gitunya. Belum lagi dilaksanakan diminyakin. Apabila aku nanti mati, biar nanti diminyakin tubuhku. Oh, bukan nanti, katanya. Itu bukan nanti. Berarti Yesus diurapinya setelah mati. Kan enggak, orang lagi mati kok diurapi, dia lagi hidup gimana? Kenapa jadi ngarang? Ini kan ada dibilang sebab dengan mencurahkan biar itu pikirannya enggak jorok, saya au-aunya di rumah. Ia membuat suatu persiapan. Tahu ya, ia membuat untuk persiapan untuk menguburku. Ya ini kata Yesus. Kenapa sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku. Kan gitu bunyinya. Iya, membuat suatu persiapan. Kan membuat sesuatu persiapan untuk menguburku. Berarti menguburanku. Berarti iya. Suatu persiapan untuk penguburanku.
Beda mengubur hampir samanya itu penguburan. Berarti diraba-raba tubuh Yesus berarti ya. Wah, lama jang mati kita. Au. Wah, kan kalian kan selalu jelek pikirannya. Kok jadi jelek pikiran sih? Maunya kalian nonton film apa itu dulu? Film tentang Yesus itu perjalanannya. Biar tahu kalau oh begini rupanya ceritanya. Yesus main film itu? Karena ada difilmkan tentang perjalanan Yesus ini. Bukan Yesusnya yang perjalanan Yesus ini kan ada difilmkan filmnya. Jadi di film bagaimana itu perjalanan dia di dalam Alkitab ini difilmkan dia supaya tahu kalian oh begitu rupanya perjalanannya begitu. Di film itu Kalau yang ngasih semua minyaknya nanti siapa? kalian bilang bahwa Yesus itu yang perempuan lah dipegang, yang inilah dipegang, enggak begitu loh. Ya lagian kenapa sih, kan dia juga laki-laki normal kan itu. Nah, tapi kan nggak dikasih tahu di sini walaupun dia normal nggak dibilang kau harus begini, Nggak kau boleh begini ditulis nggak itu. gitu. Kalau ada main-main di belakang nggak boleh ditulis, bahaya nanti. Sama lah kayak kau. Ya kalau dia diminyaki tubuh ya nggak apa-apa lah, dia kan laki-laki normal juga. Diminyaki tubuh Tapi oleh adalah wanita. tadi Ya nggak apa-apa lah, adalah bagus. tadi ku tonton kan satu film. Entah kalian tahu itu nggak tahu. Ngapain aku, malah dalilnya dari film? bukan apa ya? Katanya gini, Yesus itu keturunan si Ishak, iya kan? Kalau Ismail, si Muhammad itu dari si Ini Ismail. saksi mulu. Tetapi Itu dengar nyebutin dulu, orang aku yang tonton dimuliakan tadi. itu jangan saksi terus sih. Nggak enak Entah didengarnya. benar, aku kan entah benar gitu nggak tahu lah. Ya nyebut Iya aja kan? minimal sekasar-kasarnya itu nyebut nama. Jangan si Yesus, si Paulus. Nggak enak didengarnya. Tunggu dulu. Gitu. Tadi kan ku tonton suatu adalah ku tonton tadi kan. Katanya Ishak itu keturunannya si Yesus itu Tuh, keturunan lagi. Ishak. Ya kan? Nah, Ismail itu keturunannya dari mamanya Muhammad, bukan dari si Ishak, bukan Nabi dari Muhammad dari itu, Ismail. nih Dia saya luruskan dari luruskan ya. mamanya. Iya, Ya, memang begitu ya. Saya luruskan. Nabi Muhammad SAW itu jalurnya dari Nabi Ismail. Nah Itu. iya. Kalau Tapi Yesus, dari mamanya kan? kalau Yesus itu jalurnya nanti dari Ishak gitu. Ya itu. Kalau itu merujuk tadi ke ada atas aku ke tonton. atasnya gitu. Ya, terus poinnya apa? Iya, maksudnya kan dari silsilahnya seperti itu rupanya ya, dari Ismail kan anak si Abraham kan si Ishak sama si Ismail. Berarti mereka saudara dong. Kayak tukang beca tetangga sebelahnya aja loh nyebutnya. Ya berarti mereka saudara dari atas. Ya, mereka Cuma saudara. lain mamanya si Iya, mereka saudara. Yesus ini tadi opungnya itulah si Sarah. Kan di situ dibikin opungnya, neneknya. Dari keturunan mereka izin tanya dari dong. keturunan si Ishaknya Yesus. Izin tanya, itu kenapa nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tunggu dulu, kita cerita inilah dulu nanti capek kali aku mikirin kalian asik nuduh Yesus itu Tuhan. Iya, kita nanya. Maksudnya Itulah yang dulu. penting-penting aja bahasnya. Tadi kan ada aku tengok kayak gitu, katanya keturunan si Ishak Yesus itu. Nggak enak Baru saksi mulu. itulah neneknya perempuan itu si Sarah. Jadi Bukan, neneknya si Muhammad itu, neneknya si Muhammad itulah si Hajar. Si Hajarnya. Saksi mulu nggak sopan nanti udahan loh ngobrolnya. Enggak itu. Perpanjang kalau sama kalian si itu makanya. Nggak sopan itu. Enggak, arti si itu apa rupanya? Iya, panggilan kasar itu sebutan kasar. Oh, kalau Nggak bagi boleh. kami enggak ada kasar kalau Iyalah. si itu. Kasar itu. Masa maaf si Jokowi gitu kan, si Prabowo kan nggak boleh itu. Itu nggak sopan itu namanya. Enggak pala lah kalau kami orang Batak enggak palanya itu. Ya
kita kan lintas suku Tapi di itu, sini makanya pun ada jangan dibikin, pakai di Alkitab ini pun definisi adanya lokal. si Enggak, gini aja, izin nanya aja. Iya, apa? Itu kenapa Betul-betul dulu ku baca ya. Mana tahu di Alkitab ini ada yang kau itu bilang nggak sebentar boleh tanya panggil aja si. dulu. Itu kenapa nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Di sini pun adanya dibikin silsilah. Simon. Kan di sini ada juga silsilah. Ya kan pakai si dia. Si. Ya, itu mah kata silsilah. Itu waduh, Mak. Ya kan Silsilah. pakai si Ada juga. itu ada di situ Matius 26 nomor 18, coba itu Dengar baca. Si dulu. anu. Ada. Kalau di sini kan memang ada si. Kenapa kalian nggak boleh si? Di sini ada sih. Ya, coba di Matius 28 nomor Karep mula. 18 itu. Coba dibuka, itu ada sih di situ itu. Ya ini kan ada. Inilah silsilah Yesus Kristus. Bukan Berarti itu kan Matius, nggak ada coba bikin situ. itu aku sayang. Coba itu buka Matius 28 nomor 18. Jauh-jauh kau mencari itu di sini aja udah dibikin inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi nggak boleh panggil si. Allahu Aneh Akbar. kalian. Silsilah itu sebuah kata untuk keturunan atau nasab itu, bukan Iya, tadi kan panggilan. aku juga panggil gitu. Seperti aku lah manggil anakku ya. Pak Giri, oh sapa dulu aja. Pak Muhammad, aku bahaya ini bahaya ini. Ya itu dimir dulu itu ya. Ini ada Pak Geri, kita sapa dulu Pak Geri, Pak Si Geri. Silsilah. Iya, Si aku kan Geri. hanya lelucon-leluconnya aku banyakan. Ya itu. Silakan Pak Geri. Dibuka mute-nya, jangan typing di bawah Pak Geri. Pak Geri, mikrofonnya dibuka. Wow, ketemu Ustadz Alif. Masih ingat saya nggak Ustadz? Masih. Lama tak ketemu ya. Ternyata masih aktif. Aktif lah. Masa Tidak nggak aktif? berafiliasi dengan Zuma kah? Ya, semua sama kita. Iya. Semua kita sama. Iya. Gak ada yang beda-beda. Betul. Senang bisa ketemu. Saya udah follow juga Ustadz Alif. Supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Apa tema baru pembahasan? Gak ada sih. Paling saya lebih fokus ke kristologi, ke trinitas, ke teologi penciptaan. Ya perbandingan Islam dan Kristen deh. Itu sejarah Trinitas itu Pak Pendeta pasti tahu dong dari mana asalnya itu. Kalau saya lebih fokus ke apa yang sudah tertulis dalam pengakuan iman sih. Pengakuan iman Kristen kan ada di pengakuan iman. Loh, bukannya yang tadi biasa saya pakai sih Athanasius ya. iya, bukannya tadi mendalami mempelajari lagi tentang sejarah Trinitas. Bukan. Yang saya maksud tentang perbandingan Trinitas dan Tauhid itu secara logika teks kitab sucinya. Iya, maksudnya konsep Trinitas itu Pak Pendeta pasti kami percayalah sudah pelajari kan itu. Ya nggak detail-detail sekali sih. Paling tahu aja perbedaan bidah-bidah itu aja sih. Kalau internal Kristen ya. Noise. Iya, ada fakta menarik kan sejarah doktrin Trinitas yang dimuat oleh pihak Kristen itu sendiri, di mana itu konsep yang tidak ada dasarnya dari kitab atau tidak alkitabiah kan. Dikenalkannya itu kan oleh Tertullian kan. Artinya gini, maksudnya kalau memang saya yakin kalau untuk sekelas pendeta dan teologi apalagi kan STT pasti sudah mempelajari ini, artinya sudah dipahami bahwa memang konsep ajaran Trinitas itu bukan bersumber dari ajaran Yesus.
Kan poinnya di situ.